Bagaimana jika puasa qadha yang lewat beberapa Ramadan belum sanggup membayar fidyahnya, hanya hutang puasanya saja? Bagaimana ini Pak Ustadz? Ini Ramadan. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Ramadan yang ini tinggal puasa antum 7. Mesti diqadha sebelum sampai Ramadan. Maka mereka dulu berlomba-lomba menggantinya di Sya'ban. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Yang kami tak sanggup mengganti, kami ganti di Sya'ban. Kalau sampai Sya'ban dia lewat Ramadan, dari Ramadan lalu sampai ke Ramadan ini, yang Ramadan lalu 7 hari belum digantinya, sementara besok sudah Ramadan, insyaallah kita tunggu sidang isbat nanti malam. Maka digantinya di sini dia kena denda 1 harinya qadha tambah 1 fid. Maka berarti di sini dia kena qadha plus fidyah. Kenapa muncul fidyah? Karena tidak mengqadha di sini. Lalu muncul Ramadan berikutnya. Apakah kalau tak digantinya di sini lewat Ramadan ini fidyahnya menjadi 2 kali lipat? Enggak. Fidyahnya tetap 1. Jelas? Fidyahnya tetap 1. Balik ke pertanyaan. Bagaimana jika puasa qadha yang telah lewat beberapa Ramadan namun belum sanggup membayar fidyahnya, hanya hutang puasanya saja? Bagaimana nih Pak Ustadz? Lewat 1 kali Ramadan kena denda fidyah. Sekarang ada perempuan yang hamil, mengandung anak, berarti dia tak puasa 30 hari. Mau diqadhanya tak bisa sampai ke Ramadan. Dan dia mengandung anak itu tidak puasa karena anaknya. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya saja, maka dia qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena qadha dan fidyah. Lalu kemudian lewat Ramadan baru dia ganti, berarti dia kena fidyah 2 kali. Pertama, fidyah karena anaknya. Kedua, fidyah karena lewat 1 Ramadan. Jelas? Oh, Islam ini memberatkan. Dia tak sanggup Pak Ustaz. Yang tak sanggup tidak wajib membayar. Tak sanggup puasa Pak Ustaz, dia tak sanggup puasa, dibayarkan fidyah. Bayar fidyah pun tak sanggup Pak Ustaz, ya dia dapat zakat fitrah. Hebatnya Islam, dari tertinggi bisa menjadi terendah. Halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Datang seorang laki-laki, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Mohon maaf, aku berhubungan di siang Ramadan. Orang yang berhubungan di siang Ramadan wajib puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan betul-betul. Kata Nabi, kau 2 bulan betul-betul. Kata dia, aku sebulan aja pun tak tahan, apa lagi 2 bulan, kata dia. Kalau begitu kau kasih makan sittina miskina, 60 orang miskin kau kasih makan. Kata dia, di kampung tuh aku yang miskin. Pergi Nabi ke belakang mengambil kurma, makanan orang dulu kurma. Ini kurma kau kasih sama orang yang paling miskin di kampung tuh. Kata dia, aku yang paling miskin di kampung ya Rasulullah. Senyum Nabi hatta badat nawajizu, sampai nampak gigi geraham. Cemana antum senyum sampai nampak gigi geraham? Kata Nabi, baliklah ke rumah, kasihlah ke bini kau makan. Dari hukuman tertinggi puasa 2 bulan bisa pula dapat sedekah. Hebat Islam. Jadi orang yang mengatakan Islam ini mempersulit, kau ngajinya tak selesai. Tak selesai. Hukuman tertinggi hukuman mati.
An-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dihukum mati. Coba tengok bagaimana hukuman mati itu bisa turun. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Lalu kemudian keluarga memaafkan. Kata keluarga korban, kata si ayah sama maknya yang anaknya terbunuh, kami maafkan, batal hukuman mati. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya datang ke Masjid Qisas. Masjid Qisas tempat hukum pancung. Dulu hukum pancung di halaman Masjidil Haram. Karena terlalu ramai jadi hiruk pikuk, dipindahkan ke Masjid Qisas di Jeddah, di samping Corniche. Saya jadi petugas haji tahun 2006 dari Maroko. Ada altar setinggi musola, selebar musola nih, tingginya segini. Didudukkanlah laki-laki pembunuh mau dihukum mati. Duduknya macam duduk tasyahud, tangan diikat ke belakang, kerah baju dulu, kepala gua dipancung. Duduk sekali jatuh dia, duduk sekali lagi jatuh, duduk ketiga pas sudah mau dipancung, batal. Dibatalkan hukuman mati karena keluarga memaafkan. Dari hukuman tertinggi menjadi hukum terendah. Fattiba'un bil ma'ruf, maka dia wajib membayar diat namanya. Tebusan itu namanya diat. Berapa diat membunuh itu? 100 ekor onta atau 1000 dinar. Satu keping uang dinar sekepingnya. 1 dinar 4,25 gram emas murni 24 karat. Berarti kalau satu kepingnya 4.250.000. Kalau 1000 keping 4 miliar 250 juta. Itu hukuman membayar diat. Tak sanggup dia membayar, maka berkumpullah satu sukunya. Mereka di sana berkabilah-kabilah. Suku inilah berkumpul untuk menebus ya, 1000 dinar. Yang dimaksud dinar itu dinar duit, bukan dinar kertas. Kalau 1000 dinar kertas saya punya. Mana mau kalian menengok 1000 dinar kertas? Alfu dinar. Alfu 1000 dinar, 1000 dinar. Bukan duit kertas nih. Ini duit kertas dinar Irak. Dulu dinar paling tinggi di dunia Irak. Lebih tinggi dari pound sterling. Dihantam sama Amerika, ditumbangkannya. Siapa yang dibunuh Amerika? Saddam Hussein. Digantung orang itu Saddam Hussein atas tuduhan punya senjata pembunuh massal. Meninggal Saddam Hussein, rupanya orang itu mau menguasai minyak Irak. Ditunjukkan Allah, bukan Saddam Hussein yang punya pembunuh massal. Muncullah COVID. Siapa yang punya? Dari Wuhan, bukan dari Baghdad. Bocor labor di Wuhan. Ada saja cara Allah. Tapi sudah sempat umat Islam itu hancur lebur. Apa makna idkhalus syai' fil jauf? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga lubang di badan. Mana lubang? Nih. Lubang kemaluan, lubang dubur. Lubang di rongga itu dimasukkan sesuatu sampai dia ke dalam, batal puasa. Pernah antum dengar kawan, jangan ngupil nanti batal puasa? Pernah dengar? Pernah dengar? Nah itulah asalnya. Idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke rongga. Memasukkan sesuatu ke rongga, memasukkan, maksudnya itu masuk ke dalam sampai kemari, sampai kemari.
baru dia batal. Memasukkan sesuatu ke rongga, batal. Makanya dulu waktu kecil kalau mandi sungai, takut masuk dia ke dalam. Buka ini sampai ke dalam. Jadi kalau sekedar masuk tak sampai ke dalam, tak batal. Kalau tak batal, kenapa kita dilarang untuk kumur-kumur mubalaghah? Mubalaghah dikhawatirkan masuk, maka tak boleh. Dikhawatirkan masuk dia ke dalam. Itu namanya ihtiyat, Mana yang paling utama? Bersedekah ke keluarga yang susah, atau ke orang lain yang susah, atau ke masjid, atau ke panti asuhan? Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, itu urutannya. Tetangga yang kerabat, tetangga yang tak kerabat. Ada tetangga kerabat, ada tetangga tak kerabat. Siapa didulukan? Tetangga yang kerabat. Itu tetangga kau? Iya. Ada hubungan? Entah ada. Ambo dia sakampung saya. Yang itu? Itu apaknya mama ambo. Kemana bersedekah duluan? Yang jari zil kurba, yang ada hubungan kerabat. Tapi orang biasanya lebih mau mengasihi orang lain daripada kerabat. Kenapa begitu? Karena kalau ngasih orang lain harum nama. Kalau ngasih ke saudara kurang terus. Awak keluarga seketek mana, cukik sampai rayu. Itulah mengapa orang lebih mau ngasih ke orang lain. Ustadz Somad, Ustadz selalu memuji Pak Pulan waktu datang ke kampung kami, karena dia orang kaya di Pekanbaru, membagi beasiswa. Tahu tak Ustadz, sekali pun tak pernah dia membagi di kampung. Ada itu di Riau. Orang kampungnya pesan ke saya, tolong ceramahkan ke dia Pak Ustaz. Di Pekanbaru bukan main, dia dermawan. Di kampungnya tak ada dia bagi. Itulah maka saya buat di kampung emak tu Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi di kampung dia. Sejak dia meninggal sampai sekarang tak putus 200 paket tiap bulan. Saya dan dibantu oleh jemaah. Supaya jangan sampai kita harum nama di kampung orang, di orang lain, tapi keluarga pelit. Ada tak orang model begitu? Ada. Makanya antum nanti setelah antum sukses, jadi pejabat, jadi orang kaya, maka bagi dulu yang dekat-dekat nih dulu, yang miskin, yang susah. As-sadaqatu lil fuqara sadaqah. Bersedekah ke fakir miskin nilainya cuma satu, sedekah. Tapi bersedekah kepada kerabat dua. Pertama sedekah, yang kedua silatu. Usahakan. Tak bisa banyak, sikit. Tak penuh ke atas, ke bawah. Jangan sampai tidak sama sekali. Jelas? Mana lebih bagus dengan ke masjid? Mana yang paling membutuhkan? Itu. Mana yang paling membutuhkan? Ini Pak Ustaz sama-sama lapar. Tanya dia, kau lapar? Lapar Pak. Kau? Tak bersuara lagi. Aku ini dulu. Oh, sama-sama lapar. Tak bersuara lagi. Tak berbunyi lagi. Kau mau apa? Pisang pun jadilah Pak. Kau? Pis. Katanya kasih. Tak sampai ke ujung. Mana yang paling membutuhkan, kasih ke sini. Saya melihat di Masjidil Haram aparat keamanannya baik dalam luar masjid saat melakukan sholat. Mengapa mereka tidak sholat? Sementara sholat berjamaah wajib hukumnya. Kalau berjamaah lah yang menjaga Ka'bah di samping itu. Antum bayangkanlah cemana Hajar Aswad, cemana pintu Ka'bah, cemana Hijr Ismail, cemana khotib itu.
Sedangkan tegak aja pengawal tuh khatib tuh hampir ditikam orang. Coba tengok, tulis di Google tuh, khatib Masjidil Haram ditikam orang. Pengawal gagah tegas. Bukan tak sholat, mereka sholat setelah selesai sholat kloter pertama itu baru mereka sholat kloter kedua. Apa dalil sholat kloter kedua? Nabi duduk sama sahabat. Masuk waktu sholat, Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, sahabat duduk di masjid. Tak lama datang orang kampungnya, mereka minta dia jadi imam. Dan mereka sholat lagi di masjid. Apa dalil dari kisah ini? Pertama, bahwa ada sholat kloter kedua. Yang kedua, bahwa orang yang tadi sudah sholat bersama Nabi dan sekarang dia sholat lagi. Apa hukum sholatnya yang kedua itu? Sholat dia pertama sama Nabi tadi sholat apa namanya? Wajib. Sholat dia yang kedua itu apa? Sholat sunat. Dapat fadilah, keutamaan. Tak wajib lagi. Itu namanya untuk dapat fadilah, sunat. Dia yang jadi imam itu sholatnya apa? Sunat. Makmumnya? Wajib. Itulah dalil boleh berimam kepada orang sholat sunat. Mazhab Syafi'i cuma yang paham itu. Mazhab lain tak paham. Allah usalli sunnatal zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Mau balik kampung nih, mau puasa, tak lama datang orang nepuk bahu. Antum pun sholat. Antum sholat apa? Sholat sunat. Makmum betul? Sholat wajib. Selesai sholat, mohon maaf ya Pak, tadi saya sholat sunat. Bapak kan sholat wajib. Kata bapak tuh kok bodoh kali. Tak tahu kok rupanya riwayat ada Nabi sholat, sahabatnya sudah sholat, Nabi pulang, sahabatnya duduk, orang kampungnya datang. Itulah kau tak mengaji di jalan Kamboja. Kok ngaji kau dalam Kamboja? Oh yang sama-sama, ya, saya datang pos. Kenapa kau tak tahu? Tak ingat saya. Lain penyakit kau nih. Jadi dalam satu hadis itu bisa 10 fikih. Satu hadisnya bisa 10 fikih. Yang bisa menangkap itu fuqaha, orang-orang ahli fikih. Jadi tentara-tentara di Masjidil Haram itu mereka sholat. Kenapa saya tak melihat? Tak pula orang itu melapor ke kalian. Begitu luasnya Masjidil Haram, berapa kali lapangan sepak bola itu. Mana tahu kita mereka sholat di mana. Tapi kalau mau yakin juga, kalian intai lah nanti. Atau pergi umroh, dekat polisi itu. Dekat. Habis itu tanya dia, "Limadza la tusolli?" Kenapa kau tak sholat? Cabutnya pistol, tembaknya tuh. Banyak kali cerita kau betul. Apa boleh menjamak sholat sebelum berangkat safar? Bedakan jamak dengan qasar. Banyak orang disatukan ya jamak dengan qasar. Jamak bisa walaupun tidak musafir, sedangkan qasar hanya musafir, dan musafirnya ada jaraknya. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 89. Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88, sekian, bulatkan 89, payah ingat 89, 9, 10, Wali Songo 90 km. Maka kalau dari sini ke Duri 125, sudah bisa qasar? Sudah. Di mana baru boleh mengqasar? Setelah lewat Qusurul Balad. Saya mau pergi ke Duri, tausiah puasa, mau iktikaf di Pertamina, lalu kemudian saya qasar di rumah saya. Tak bisa, karena belum musafir. Di mana Ustadz mengqasar? Setelah lewat tembok kota. Jadi zaman dulu kota itu dikasih tembok. Di mana tembok kota? Depan UIN, perbatasan Kampar. Ya. Nah, jadi setelah saya safar, carilah masjid, sholat di situ, baru bisa mengqasar. Nah, diqasar di rumah.
Mana bisa mengqasar di rumah? Belum musafir. Ayo kita sholat dek, kata lakinya, 2 rakaat, tapi kita belum musafir. Yang penting niat. Ini lebih alim daripada ahli fikih. Berapa hari Pak Ustaz? Saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 4 hari 4 malam. Tak dihitung hari pertama. Hari pertama dari Pekanbaru ke Kisaran, berangkat ba'da subuh. Zuhur, qasar, jamak, takdim di Perantau Perapat. Sampai di Aikanopan, jamak, qasar, jamak, takhir, isya. Sampai hari Senin malam Selasa. Maka yang qasar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin di perjalanan ini tidak begitu. Jelas? Sumbernya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Lebih dari 4 hari, maka balik seperti normal semula. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Misalkan ada orang non-stop, misalkan ada orang nonton pornografi waktu bulan puasa, batalkah puasanya Ustadz? Puasa itu batal kalau, mohon maaf, spermanya keluar. Kalau tidak keluar, puasanya tidak batal, tapi pahalanya tak ada. Dalilnya, man lam yada' qaula zur, siapa yang tak meninggalkan kata-kata tak baik, wal amala bihi, perbuatan baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka tak ada pahalanya dia meninggalkan makan dan minum. Menonton pornografi menyebabkan otak ini mengeluarkan suatu zat, sama dengan orang pakai narkoba, maka muncullah disebut dengan kecanduan. Bedanya, kalau orang kecanduan narkoba, dia masih berselera menengok bininya. Orang yang kecanduan pornografi, dia kehilangan selera untuk menengok bininya. Kenapa? Karena pornografi lebih menarik dari bini. Jadi antum sabar-sabar aja dulu, nanti udah cukup modal kasih tahu ke saya, kita pinang anak tarbiyah sama syariah usuluddin tadi. Bayi yang 3 derajat mau 1 derajat. Gimana? Siap? Tunjukkan. Kalau ayah kalian tak setuju, nanti kita jumpai dia. Apanya maksud bapak melarang anak bapak ini nikah? Bukan begitu Pak Ustaz, maksudnya aku yang mau nikah. Bilang lah, jangan nampak tahan-tahan anak ini. Misalkan orang pacaran waktu puasa, diterima tak puasanya Pak Ustaz? Ditahannya makannya, ditahannya minumnya. Tak makan, tak minum. Diboncengnya anak orang ini, dibawanya nonton, maka puasanya sah. Artinya dia tidak perlu mengqadha nanti di luar puasa, tapi pahalanya tak ada, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi jangan gara-gara ini, kalau gitu jalan aja lah. Bukan itu maksud saya. Orang kalau bertanya fikih, kita jawab fikih. Dia kan mau menanya puasanya perlu diqadha atau tidak. Tidak, puasanya sah selama tak keluar sperma. Tapi kalau antum bonceng baru menengok keluar, batal kan? Secara fikih, kalau antum tanya fikih, saya jawab fikih. Tapi kalau masalah pahala, tak ada pahalanya. Sama juga dengan orang bicarakan aib orang lain. Ibu, bagi anak muda yang menarik bagi dia pacar. Tapi bagi ibu-ibu, pacar tak menarik. Yang menarik bagi dia menceritakan aib. Pahalanya tak ada, kosong pahala puasa. Bocor. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tauhid dibagi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Kita pakai tauhid Asy'ari. Jadi kalau ada orang mengatakan
Sifat 20 itu bid'ah karena tak ada zaman Nabi, itu dibuat oleh Imam Asy'ari. Maka tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat lebih bid'ah karena itu dibuat Imam Ibnu Taimiyah abad ke-8. Imam Abul Hasan Asy'ari abad ke-3 masih salaf. Salaf itu 3 abad, abad 1, abad 2, abad 3. Ibnu Taimiyah tidak salaf. Jadi lebih bid'ah mana sifat 20 dengan uluhiyah rububiyah? Lebih bid'ah uluhiyah rububiyah, tapi bid'ah hasanah. Kami tak mengakui bid'ah hasanah. Bid'ah berdolalah lah. Paham? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsi. Sifat Allah itu bukan cuma 20. Sifat Allah tak terbatas. Lalu kenapa 20? 20 itu jurus untuk menangkis semua agama aliran sesat. Cukup dengan 20 itu jurus. 20 jurus selesai. Ada namanya Nietzsche. Nietzsche dari Jerman. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi dia udah mati. Bantah pakai satu dari sifat 20. Antum udah ngaji sifat 20. Sifat mana tuh? Ayat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu nafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Yang mana membantah Nietzsche? Baqa. Masak tauhid ibu itu dari kalian mahasiswa lagi. Wujud, qidam, baqa. Apa beda qidam sama baqa? Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Kalau Tuhan mati berarti mati bukan Tuhan. Terbantah dengan baqa. Berarti tak masak sifat 20 kalian. Ibu itu tahu dia. Bisa dibantahnya Nietzsche pakai baqa. Nabi Isa itu Tuhan. Bantah pakai sifat 20. Hah? Sifat apa? Baqa. Nabi Isa belum mati. Nabi Isa belum mati menurut ahlu sunnah. Sifat mana yang membantah Nabi Isa Tuhan? Qidam. Karena Tuhan tak berawal. Nabi Isa berawal. Lahir dia. Siapa yang melahirkannya? Maryam. Maka Maryam dan Isa bukan Tuhan. Sifat 20 itu jurus, bukan batasan. Jelas? Cemana 2 SKS tauhid kalian? Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat juga adalah ijtihad. Bukan Nabi yang mengajarkan. Ijtihad ulama. Sifat 20 juga ijtihad. Kenapa Ustadz pakai sifat 20? Itu yang saya pelajari di ibtidaiyah, wujud, qidam, baqa, baru menyanyi-nyanyi. Waktu di sanawiyah baru pakai kitab namanya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu di aliyah pakai kitab namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Di Al-Azhar pakai kitab. Syekh kami di Azhar yang menulis kitab itu. Sifat 20 itu juga. 4 kali belajar sifat 20. Sekolah sanawiyah, aliyah, di Al-Azhar. Sifat 20. Di mana kritik ulama Asy'ari terhadap uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Orang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat mengatakan bahwa Abu Lahab itu bertauhid, tapi tauhidnya baru rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab itu kata mereka bertauhid, tapi tauhidnya baru rububiyah. Hai Abu Jahal, siapa mencipta kau? Allah. Siapa mengasih kau rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Abu Jahal baru bertauhid rububiyah, tapi belum tauhid uluhiyah. Mereka mengatakan tauhid rububiyah. Maka mereka yang pakai tauhid uluhiyah rububiyah ini mengatakan Abdul Somad itu sama dengan Abu Lahab.
Karena Abdul Somad masih bertawassul waktu berdoa, bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan wali-wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Somad tauhidnya baru sampai rububiyah, yakin Allah mencipta, yakin Allah mengasih rezeki, yakin Allah menghidupkan dan mematikan, tapi belum bertauhid uluhiyah. Tauhid ini dipakai mereka untuk mensyirikkan umat Islam. Paham? Sedang mahasiswa aja tak paham, apalagi orang awam. Makanya kalau ada orang, kenapa Ustaz tak pernah bahas ini dalam tablik akbar? Baru 1 derajat. Ini berat. Masalah ini berat. Dia bisanya juga bawa ngaji. Tapi yang saya cakapkannya itu paham. Tauhid ini dipakai untuk mensyirikkan umat Islam. Bahwa antum yang bertawassul baru rububiyah, belum uluhiyah. Ya, antum masih syirik seperti syiriknya Abu Lahab. Jadi kalau antum ketemu mereka mencaci maki saya tausiah, duduk dia di tiang itu, kakinya selonjor ke depan, selonjorkannya kakinya ke depan. Heran yang lain, Ustaz, kok gitu dia ke Ustaz, kok tak beradab? Antum yang udah paham antum kan? Kenapa diselonjorkannya kakinya ke saya? Karena dia melihat saya seperti paham. Mengerikan, mensyirikkan saudara seiman, mengabulahabkan saudara seiman. Inilah akar-akar terorisme, radikalisme. Karena melihat orang yang tak sekeyakinan dengan dia adalah musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab. Nanti waktu malam Lailatul Qadar terjadi hanya 1 malam. Bagaimana jika malam itu terjadi orang lain dapat beribadah, sedangkan ada banyak perempuan yang tak dapat beribadah karena halangan haid? Orang yang haid menurut mazhab yang saya yakini tak boleh melakukan 7. Tak boleh masuk masjid, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf karena di dalam masjid 7. Tapi dia bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bersolawat. Ya Rasulullah, man ahaqqun ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata jawab Nabi? Antu fariqad dunya wa lisanuka ratbun bi zikrillah. Kau tinggalkan dunia, lisanmu dalam keadaan basah, berzikir, mengingat zikir. Jadi perempuan yang berhalangan apa amal dia? Zikir. Malam Ramadan jangan tinggalkan zikir. Seminim-minim zikir, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Itu udah zikir minimalis. Istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Habis? Bisa. Itulah kaji kita pada subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bernilai amal soleh. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.